Bapak, perkenalkan saya Yusdian Dutta dari Prodi Informatika Angkatan 2023. Pada video saya melakukan suatu presentasi mengenai pengetahuan dan kode untuk menyelesaikan studi kasus pada Platinum 2 dari pemaparan. Yang pertama itu bagian informasi dari Kasam, ini adalah pertama identitas. Jadi identitas saya, lalu ada bagian capaian dan Kasam pemahaman, itu kamu terdapat studi kelas 1, 2, dan 3. Lalu untuk bagi Platinum, satu Platinum hidup yang sendiri, terhadap kerja, penilaian terhadap kerja itu menurut saya ridho, pengupahan, dan justru lain. Dan untuk bagian selanjutnya itu langsung ke level aktivitas praktikum. Yang pertama itu studi kasus itu yang palindrom. Jadi ini code saya. Sebelum saya ke situ, saya akan bacakan dulu bagaimana alur pengerjaan. Code ini adalah program Java yang mencari palindrom yang terbentuk dari penggabungan dua kata dari daftar kata yang diberikan. Program dimulai dengan baca jumlah kata dan kemudian memasukkan kata-kata seperti dalam array. Setelah itu program menggunakan dua loop bersarang atau listed loop untuk memeriksa setiap kombinasi kata. Kata-kata yang digabungkan dan dibalik untuk memeriksa apakah hasilnya adalah palindrom. Palindrom yang ditemukan dan disimpan bersama dengan pasangan indeksnya. Dan analis digunakan untuk menyimpan urutan palindrom yang ditemukan dalam bentuk dikasih. Terakhir program menampilkan palindrom yang ditemukan dengan nomor urut dan pasangan indeks. Jika tidak ada palindrom yang ditemukan, program mencetak pesan bahwa tidak ada palindrom. Program kemudian tutup dengan close. Lalu kita akan coba bahas kodenya. Oke, yang pertama kita gunakan import Java util, yaitu mengimport semua paket yang ada di bagian utility dalam Java. Jadi itu seperti ada scanner, map, hash map, list, list, dan set. Lalu kita membuat kelas SK1 sebagai S230, lalu kita buat kelas main void sebagai main utamanya, lalu kita dikasihkan secara Wesley, dan kita klasikan memori dengan cara menambah new skill sistem N. Lalu kita deklarasikan sebuah integer bernama jumlah kata dengan memanggil scanner Wesley tadi, dan kita hapuskan buffernya serta meminta semua inputan yang ada kecuali enter. Lalu kita deklarasikan sebuah string bernama kata yang berisi yang jumlah itu adalah jumlah kata yang tadi kita hantar. Lalu kita masukkan jadi menggunakan looping kayak bulan. Lalu kita gunakan ini hashmap. Hashmap itu adalah fungsi yang menyimpan palindrom dengan indeksnya. Jadi ini kita simpan, kita deklarasikan sebagai fungsi untuk menyimpan isi itu untuk urutannya nanti. Dan set ini hash set ini digunakan untuk agar tidak ada penggabungan atau kombinasi yang sama. Lalu kita gunakan kita deklarasikan dulu sebuah tadi bernama-nama dalam satu yang akan kita gunakan nanti. Lalu kita deklarasi, kita close scannernya. Lalu untuk loop kelebihan untuk kita gunakan nested loop for all di atas sejumlah kata increment for integer sama 0 j 5 kata aja. Jadi ini dibandingkan kan contohnya ada 10, jadi kan j ini dibanding 0 dari angka 1 banding j juga dari 0, berarti 1 sama 1 dibandingkan karena sama, sedangkan dia kondisional itu untuk urusan maka akan sama, dia akan nggak akan dikerjakan, makanya akan lanjut ke loop yang kedua jadi 1 jadi 01, makanya dia akan setelah itu dia akan lanjut. Lalu kalau dia sudah berbeda, dikeluarkan sebuah string bernama lubang kata, lalu daftar kata yang ke i dan ke daftar kata ke j. Lalu kita buat sebuah string builder yang berbalik, lalu kita buat string builder gabungan kata untuk mengembalikan. Jadi katanya itu contohnya ABC jadi CBA. Jika gabungan kata tadi yang sama dengan isi balikannya, maka string pasang index diisi dengan ini. Oke, contohnya. Lalu jika si palindrom mengandung gabungan kata yang sudah ini
maka akan diupdate misalkan indeksnya itu. Jadi jika si indeks sebelumnya, sedangkan dapat indeks uang kata, lalu dapat update set indeks sebelumnya. Jadi fungsinya ini adalah eh, nanti indeks itu dibuat jadi nol. Jadi ini kan else primo at yang kata dia nanti kamu kalau ada uang kata ini kita masuk random. Jadi bisa ada sebuah uang palindrom dengan angka atau urutan yang berbeda namun sama, maka ada indeks singular, ada indeks terbaru. Lalu kata palindrom gabung kata masih indeks ini menyimpan palindrom indeks apa ini. Jadi hmm, digabungkanlah dalam peta palindrom gabungan katanya sama sama indeksnya. Lalu ada daftar outcome yang kata menambahkan ini tadi itu gabungan kata yang ada dalam daftar output. Lalu kita kasihkan sebagai boolean pertama ada palindrom, nilainya adalah false. Untuk si string ini namanya uh, swap. Jadi fungsi ini mengiterasi setiap anggota yang dilakukan dari tersebut. Jadi contohnya dia dari 1 sampai 10. Jadi dari anggota pertama sampai anggota terakhir itu diiterasi dan satu-satu dimasukkan ke dalam menjadi sebuah string bernama palindrom. Lalu jika palindrom itu kosong, jika tidak kosong maka lanjut ke bawah. Jadi kan ada palindrom tadi false. Jika negasi false, jika biru maka akan disebutkan daftar palindrom lalu daftar palindrom itu. Jadi dia akan mengprint print nomornya tadi nomor satu kan sudah dikasihkan di atas, jadi satu daftar palindomnya ini yang tadi sudah kita gabungkan dia menjadi nomornya dan palindrom ini. Lalu nomor tambah yang tiga kan mengelup lagi gitu. Jadi nanti jadi dua dan seterusnya. Namun jika palindrom ini nol, kata jika dia nol tidak ada palindrom, bensin jadi kosong, maka lanjut ke sini. Jadi kan dia sudah cukup jadi false, maka tidak ada palindrom tersedia. Itu kita coba jangan coba tidur. Oke, kita akan coba bandingkan kita inputannya palindrom tahap. Oke, coba yang selanjutnya. Oke, itu sesuai dengan impian asli yang ada di lalu kita akan coba lanjut ke kode 2 yang adios kedua. Kita akan coba jalannya. Program ini melacak pergerakan dalam dari pengguna ya. Identifikasi posisi di mana dalam melintas jalur yang sama lebih dari satu kali. Program dimulai dengan sejumlah langkah dan arah dari pengguna melintas data ini dalam sebuah array. Program dimulai dari posisi awal 0,0 ke posisi yang dikunjungi dalam set string. Posisi dikunjungi, posisi perpotongan dalam list string, posisi perpotongan. Dengan mengatur arah pergerakan melalui array gerak X dan gerak Y, program melalui pergerakan berdasarkan input rate. Untuk setiap langkah, program memeriksa apakah posisi saat ini dan jika iya, memeriksa apakah di titik awal harus diabaikan. Jika tidak diabaikan, disertakan dalam posisi perhitungan. Posisi tersebut ditambahkan kenapa. Setelah pergerakan selesai, program mencetak posisi terakhir dan semua posisi yang mengalami perhitungan. Program diakhiri dengan bentuk seperti sekarang.
sama seperti sebelumnya, kita import Java Utilities sebelumnya, lalu kita buat sebuah kelas beralas S23013, lalu kita buat sebuah menu utama untuk memanggil scanner bernama Wesley. Lalu kita deklarasikan integer n dengan menggunakan dan mentah yang menggunakan Wesley. Kita untuk array berisi integer dan kita kalkulasikan dengan jumlah anggotanya itu adalah n yang tadi kita minta di atas. Lalu kita akan menggunakan soal array-nya dengan menggunakan for loop. Nanti jadi dia 0, malah 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kita deklarasikan posisi X-nya itu 0 dan Y 0. Lalu seperti yang tadi kita gunakan set string plus set. Pertama posisi kunjungnya itu menyimpan quotient. Lalu list string posisi berpotongan dengan new release tadi fungsinya itu menyimpan posisi yang di mana sudah pernah berpotongan. Lalu posisi kunjung itu kita tambahkan format X nih, X komanya. Frame untuk mengatur arah pergerakan itu adalah 0 atas bawah kanan kiri. Jadi cut X itu adalah 0 1 0 min 1. Maksudnya ini adalah pertama kita dikasih dulu arah X 0. Dan ini atas kanan bawah kiri. Ini kanan atas bawah kiri bawah. Lalu kita dikasihkan semua polling peran pertama di asal dengan nilai. Lalu pos pergerakan pergerakan ini for dan juga setiap mulai dari I sama 0 sampai I itu array yang tadi, lalu kita gunakan juga array langkah sama dengan 0, integer A sama dengan 0, langkahnya juga array I langkah plus langkah increment, lalu Y plus sama dengan berarah. Jadi nanti nilai itu tambahkan masing-masing dengan input yang kita berikan. Jadi dia masih di atas kanan bawah kiri besar berganti. Lalu posisinya sekarang string X, Y. Lalu jika posisi kunjungi mengandung posisi sekarang, jika posisi yang dikunjungi mengandung posisi sekarang, cek dia apakah sudah 00. Jika dia itu bukan potongan pertama di asal, maka potongan pertama dibuat itu. Lalu di continue, fungsi itu adalah mengabaikan potongan pertama. Lalu jika posisi yang pertama tidak mengandung seperti ini, maka ditambahkan ini sebagai bentuk format tadi. Lalu kalau enggak posisi sekarang itu tambahkan ke posisi yang telah ditunjukkan. Lalu ganti arah berputar, jadi arahnya itu arah itu arah tambah keempat maksudnya adalah angka bisa berubah tadi kan ke atas ke kanan. Semua itu adalah ya menggunakan ini. Jadi kalau kita arahnya ke atas, kalau kita mau ke kanan dan juga kanan ke bawah. Lalu kita gunakan so setelah kita dengan sebagai formatnya, lalu kita gunakan for loop dengan mengiterasi semua posisi berpotongan apa di mana saja yang pernah terjadi posisi berpotongan. Lalu kita coba kita satu dua posisi berpotongan satu. Oke, kita coba bidang lain. Terus lagi domain dua posisi potongan tiada. Oke, karena code telah berhasil dan sesuai yang ada maka telah berhasil. Dan kita coba ke SK3.
Kelompok ini bertujuan untuk menemukan dan mencetak string dalam array yang merupakan bagian dari string lain di array yang sama. Kemudian dengan sejumlah elemen dalam string dan penggunaan dari objek scanner. Program menyimpan string-string tersebut dalam array dan memeriksa setiap string untuk menentukan apakah itu adalah gabungan dari string lain di array. Metode adalah gabungan digunakan untuk periksa apakah string target dapat bentuk dari kombinasi string lain. Ini dilakukan dengan menghapus string target dari hash. Lalu diperiksa apakah target bisa dipecah menjadi dua bagian, di mana bagian pertama ada di set dan yang kedua bisa untuk dari elemen lain dalam set. Hasilnya dalam staff string yang merupakan gabungan dicetak. Jika tidak ada string yang menurut kalian, program mencetak pesan yang sesuai program diakhiri dengan multi object scalar. Lalu kita akan coba melihat code-nya. Seperti yang tadi kita panggil Java Utility semuanya. Lalu kita buat sebuah kelas bernama seperti 13.23.13. Kita buat main utama. Lalu kita panggil scalar bernama Wesley dan membaca ini ya, kita deklarasikan sebuah integer kan dengan skema rules tadi, dan kita hapus overline-nya, dan uh, ini berangkat seperti biasa tadi kita buat sebuah array dengan menggunakan kita buat string array bertipe string bernama array, lalu kita kasihkan dengan jumlah maksimal n, maksimal itu n, lalu kita isi dengan for loop. Lalu jadi kita buat list string setting gabungan di array list, jadi untuk sebuah elemen array. Jadi fungsinya adalah membuat string gabungan untuk membuat string yang merupakan gabungan dari elemen lain dalam array. Lalu kita baca array-nya itu ada for loop. Kita mulai dari integer n i sama dengan 0 sampai i lebih dari n tadi sebagai batas jumlah tadi di increment, lalu kita kasihkan string bernama sekarang yang diisi nanti dengan tadi menggunakan array tadi akan bertambah sedemikian waktu. Lalu jika sekarang sama ada gabungan, nah, maka sekarang ditambahkan ke string gabungan. Lalu kita tampilkan hasilnya dengan cara kita print dulu sebagai format string gabungan. Jika string gabungan itu kosong, maka tidak ada string penggabungan. Namun jika ada, namun namun jika ada bakal menjadi satu-satu, sudah di close. Ini kita bahas fungsinya. Jadi kita lihat dulu dia bisa di boolean adalah quantitative dia fungsi metode berstruktur boolean dengan variabel get string array. Lalu kita buat set string dengan berambut set. Isinya itu S di sini mengubah array menjadi sebuah set yang tidak duplikat. Lalu kita hapus elemen dari target set tadi. Lalu kita gunakan rekursi untuk mengecek apakah bisa dibentuk. Lalu kita gunakan rekursi untuk bisa dibentuk untuk memeriksa apakah tadi bisa dibentuk kombinasi elemen dalamnya. Jadi kita cek dia apakah bisa dibentuk kombinasi apakah dia bisa dibentuk dalam kombinasi. Lalu kalau kita lanjut, misalnya itu bisa dibentuk atau metode kedua ada public boolean yang bernama bisa dibentuk variabel string target, lalu set string set. Jika si set ini memiliki isi target, maka akan mengeluarkan true. Untuk i dari i sampai i itu juga panjang dari increment
string prefix, string target string. Jadi seperti ini, jadi seperti ini biasanya. Jadi contohnya eh, substring substring 48. Jadi seperti ini hamburger. Berarti dia dihiraukan nomor pertama, lalu dimulai sampai ke 8. Jadi dia di AC ketiga. Lalu untuk substring, jadi nanti dia eh, di diambil sebagian dari mulai dari bagi indeksnya ini sampai 0 sampai i, dia akan menelpon sampai akhirnya dia jumpa. Ini kan dia diambil satu, jika tidak akan lanjut terus sampai akhirnya jumpa. Jika bisa di, jika jadi menggunakan prefix dan bisa dibentuk, maka akan hasilnya true. Namun jika tidak akan menghasilkan false. Lalu kita coba untuk mengerjakan. Testing hubungan gitu. Lalu untuk kita yang kedua, tidak terdapat string gitu, karena output hasil dan input dan output sesuai, maka code telah berhasil. Demikianlah video hasil dari tes. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.